Saya Agus Salim Nasution, Angkatan 6, Kelompok 1, Latsar CPNS, Golongan 2, Kabupaten Mandailing Natal. Pada video ini, saya akan mengupas mengenai materi mind mapping dari etika publik yang menjadi salah satu nilai dasar PNS. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Yang kedua, pengertian kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang ketiga, kode etik ASN. 12 kode etik ASN adalah 1. Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang ke-6, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ke-7, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ke-8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Yang keempat, definisi dan ruang lingkup etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Kedua, dimensi tindakan integritas publik. Dan yang ketiga, dimensi modalitas. Yang kelima, bentuk-bentuk kode etik. Yang pertama, penggunaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan terbaik adalah memiliki landasan legitimasi etis yang kuat. Yang kedua, konflik kepentingan. Sebagai ASN harus menghindari konflik kepentingan yang akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Yang keenam, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sosialisasi sumber-sumber kode etik beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik yang harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognitif dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai abdi masyarakat. Sekian dan terima kasih.